gearbox WPA 120 ini ada upgrade sebenarnya dari versi-versi sebelumnya. Sebelumnya kita gunakan versi 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami channel Indocentral Manufacturing. Kali ini kita akan mereview mixer 500 yang baru kita buat. Ini versi 2022. Ini ada beberapa upgrade dari versi-versi sebelumnya. Ini juga dari masukan customer. Ini kami akan menjelaskan per bagian-bagiannya. Ini ukurannya 500 kg pakan ayam. Jadi kalau untuk pakan ayam biasanya yang buat separuhnya. Ini menggunakan ini seperti biasa merupakan memang ciri khas kita, ribbon double helical. Ini merupakan salah satu pelopor ribbon double helical di Indonesia. Ini mulus. Untuk asnya, kita gunakan besi as 50 mm ST60. Untuk bagian penguatnya seperti ini. Jadi ini merupakan penyangga dari ribbon. Ini salah satu komponen yang sangat penting karena kalau kurang kuat, ini dia bisa melengkung. Kita menggunakan as 20 mili ST60. Oke. Jadi ini kalau di mixer 500 ini bagian atasnya kita las fix. Jadi tidak bisa dibuka dari atas, tapi bukanya dari samping. Nah, jadi ini ada baut ini baut. Nah, ini bisa dibuka bautnya untuk membuka pintu ini supaya dia kalau ada masalah di as atau di ribbon mau diganti. Nah, ini membukanya gampang jadi dari samping. Karena kalau dibuka dari atas berat sekali. Nah, jadi kita mempermudah mekanisme untuk maintenance-nya dengan pintu dari samping ini. Ini juga dudukannya di rangka. Jadi as ini duduk di bearing, di below bearing ini. Kemudian dia duduk di rangka UNP 80. Jadi UNP 80 ini sangat kokoh sekali. Ini kita naiki berapa orang pun tidak akan tidak goyang sama sekali. Jadi tujuannya apa? Tujuannya agar putaran as atau putaran ribbon ini stabil. Jadi untuk mencopot membuka bagian ini, untuk mencopot as ini step-stepnya adalah kita buka dulu bagian sini. Jadi ini bautan ada 4 sebenarnya, 2 di sini dan 2 di bagian sana. Nah, ini untuk membuka dudukan rangka yang ini. Rangka ini supaya bisa dibuka baut samping tadi. Nah, baru ini dicopot bautnya, ini dibuka. Nah, baru dari baut-baut yang di sini dibuka, baru ini bisa dicopot dan diangkat ribbonnya. Jadi bagian bodi bawah ini kita potong juga tadi dengan CNC plasma cutting. Jadi dia bentuknya itu benar-benar menyesuaikan ribbon supaya ini menjaga agar celah antara ribbon dengan bodi bagian bawah ini sekecil mungkin. Ya, tujuannya adalah supaya sisa pakan, sebenarnya ini pasti ada sisa pakannya. Tujuannya adalah menjaga supaya sisa pakan sesedikit mungkin. Jadi untuk menjaga supaya bahan pakan tidak keluar dari samping ini, kita gunakan kita gunakan oil seal seperti ini.
Jadi tujuannya adalah menjaga. Jadi ini bisa, karena bahannya dari karet, dia mencengkeram as seperti ini, sehingga rapat antara as dengan karet ini, sehingga bahan bakar tidak mungkin keluar dari sini. Untuk yang kita pakai, kalau untuk mixer kecil 300 ke bawah ini tidak pakai seal ini, tapi untuk 500 ke atas karena bebannya besar dan tekanannya besar juga dari dalam, kita gunakan oil seal ini, seperti yang kecil. Ini kecil. Kemudian pintu. Jadi bedanya dengan mixer kecil, kalau pintu mixer besar, mixer 500 ke atas, kita pakai handle seperti ini. Tujuannya adalah untuk memudahkan menarik plat yang ini. Jadi penutupnya sebenarnya adalah plat ini. Plat yang ini adalah sebenarnya penutup antara mixer dengan bagian luar. Nah, tapi agar mudah kita kasihkan handle supaya mudah. Kemudian supaya ringan, ini sebenarnya kita kasih roller di sini. Jadi ada 4 roller, 1 di dalam, ini 2, ini 3, dan ini 4. Jadi supaya jika ini tertekan, ini kan nanti kalau ada pakannya, kalau ada isinya, mixernya, ini akan tertekan ke bawah. Nah, kalau tidak dikasih roller, dia akan berat buka ini. Jadi biar enteng, kita kasih roller. Biar ringan. Jadi ini kita pakai roller dari nilon. Ini bahannya nilon yang kita bubut. Tujuannya apa? Kenapa nggak pakai roller besi? Tujuannya adalah karena ini kan besi atasnya. Kalau besi gesekan dengan besi, ini sebenarnya kayak gesengnya besar. Nah, kita kurangi dengan menggunakan nilon. Dan nilon ini sebenarnya cukup kuat, lebih kuat jika dibandingkan karet atau plastik. Oh ya, satu lagi. Jadi kenapa kita mempertahankan desain dengan tutup seperti ini, dengan tutup plat vertikal seperti plat horizontal seperti ini? Karena kalau misal kita pakai valve, jika kita gunakan valve, dia akan kurang besar ininya, penampang ini. Jadi ini supaya keluarnya bahan lancar, ini harus besar penampangnya di sini. Nah, kenapa kalau pakai valve ya berarti harus valve yang besar sekali, dan itu biayanya mahal. Nah, yang paling ekonomis adalah menggunakan model seperti ini, dan ini enteng, nggak akan kesulitan. Kemudian kalau pakai valve juga sebenarnya bisa diakali juga dengan kita buatkan kotaan seperti ini, baru di bawahnya valve. Tetapi kelemahannya adalah ini akan terjadi banyak material menumpuk di sini, dan material ini adalah atau bahan pakan yang menumpuk di sini nanti tidak akan termix. Nah, itu akan mengurangi homogenitas hasil mixing, karena hasil ternak yang jos itu tergantung dari pakan yang jos, dan harusnya diproses dengan mixer yang jos juga. Nah, jadi ini kan terlihat nih, di sini terlihat bahwa plat ini lokasinya persis di bawah, ini yang paling bawah ini. Jadi kan sedikit sekali material yang tidak termixing. Ini untuk meminimalisir jumlah material yang tidak termixing yang nyangkut di sini. Kemudian juga untuk memudahkan saat packaging, kita kasih cantolan ini untuk sak pakan. Jadi tinggal pakan dicantolkan di sini, ini dibuka, pakan keluar. Kemudian untuk sistem penggerak dan transmisi, kita gunakan dinamo 7,5 HP untuk mixer ini. Jadi ini beda-beda tergantung kapasitasnya. Kalau untuk kapasitas 500 ini kita gunakan dinamo 7,5 HP. Bisa dilihat di sini.
7,5 HP ini atau sekitar 5,5 kW, tapi ini nameplate. Karena kalau untuk startup biasanya membutuhkan listrik yang lebih, kalau enggak listriknya akan jelek, open break kan. Dinamo ini mereknya ini kami gunakan pas lagi pakai motologi. Jadi ini dinamo Cina. Ini dinamo Cina. Kemarin ada customer yang saya pas ke sana itu dia dinamonya diganti pakai dinamo Teko dengan HP yang sama. Ini bisa dipakai mixer 500 ini sampai 600 kg pakan ayam per sekali adukan. Dulu pernah pakai macam-macam sih ya, produk Cina juga pernah pakai Western Drive, pernah pakai Allian motologi. Ya ini bukan karena kualitas sih, tapi kita ketersediaan aja. Kemudian kita sambungkan dengan gearbox menggunakan puli yang isinya 3 ini, isi 3 lajur. Ini tipenya tipe B ukuran 64. Kalau ukurannya bisa berbeda-beda, ini tergantung karena kan tidak mungkin kita buat mixer satu dan lain itu sama persis, tapi karena itu panjangnya nanti bisa beda-beda, ini bisa 64 bisa 65, tetapi tipenya tipe B itu tipe trapesium. Ini juga sama yang kita gunakan dengan mixer kecil maupun mixer besar sama. Kemudian untuk dudukan dinamo kita selalu gunakan slot 2 slot. Jadi di dudukan yang ini ada slot, terus di rangka mixernya sendiri ada slot. Gunanya apa? Gunanya adalah supaya bisa menggeser-geser dinamo ini. Jadi dinamo bisa digeser ke bawah untuk menyesuaikan kekencangan belt, dan bisa digeser ke samping kiri dan samping kanan untuk mensenterkan antara puli atas dan puli bawah. Kemudian untuk powernya ini kita karena sebenarnya hanya tombol on off aja, tidak ada pengaturan kecepatan, jadi cukup pakai saklar. Kemudian untuk puli ini ada perbandingannya, jadi ini 4 banding 10. Jadi ini 10 cm, 10 inch sama 4 inch. Kemudian selanjutnya untuk memperlambat putaran lagi, jadi ini tadi 1/4, ini 1/40, jadi rasionya 1/40 WPA 30. Bisa dilihat di nameplate-nya ini tidak mesti ya mereknya, kadang kita gunakan motologi, kadang merek yang lain. Jadi untuk gearbox WPA 120 ini ada upgrade sebenarnya dari versi-versi sebelumnya. Sebelumnya kita gunakan versi 100, tapi karena di lapangan kita lihat ada kendala untuk versi yang WPA 100, biasanya akan overheat ya, overheat, jadi terlihat bahwa itu overload gearboxnya. Kalau kita upgrade gearboxnya pakai WPA 120. Dan yang jangan lupa juga, yang penting dari gearbox ini adalah oli. Jadi untuk oli ini perlu dijaga paling enggak ya 2 bulan sekali, harus diganti. Ini kalau untuk gearbox besar saya sarankan pakai oli yang agak bagus, bisa oli El Amola atau Balmeron. Jadi untuk oli gearbox, kalau kita pakai oli Garden biasanya kalau untuk gearbox besar ini masih kurang, dia akan cepat panas. Jadi saya sarankan lebih baik pakai oli gearbox yang untuk industri. Memang harganya agak mahal, tetapi dapat menjaga performa dan keawetan gearbox ini. Nah, ini gearbox diisi oli dari sini, ini bisa dibuka, ditutup.
Dan untuk menggantinya bisa olinya dikeluarkan di tab pakai kunci L dari bawah ini. Jadi kalau untuk ngisi oli kita jarang ukur ya berapa liternya, tapi biasanya patokannya adalah lubang intip ini. Jadi kalau dia sudah ada di atas kaca, saat di atas kaca ini sudah cukup, intinya itu. Ini oli yang kita gunakan nih. Kalau mixer baru dari kita biasanya kita pakai oli ini. Jadi ini oli merek Balmerol. Ini bukan promo ya, tapi ini cukup bagus memang olinya. Ini oli gearbox untuk yang standar industri, ini tipenya Protomax SP220. Bisa dicari di supplier lokal, pasti ada di kota-kota Anda. Ini harganya satu gini berapa? 1 juta lebih lah. 1 liter. 1 juta lebih ya, 20 liter. Kemudian selanjutnya untuk menyambung ke as ribon, ini kita pakai kopling rantai. Ini tipenya KC 6018. Ini untuk menyambung gearbox ke ribon, ke as ribon. Jadi sebelumnya, kalau versi sebelumnya kita pakai kopling FCL, tetapi ini kita pakai kopling yang lebih bagus, yaitu KC 6018. Jadi bedanya apa? Bedanya di dalamnya ini antara penyambungnya ini adalah bukan plat ya, tapi besi pejal. Jadi kalau kopling FCL itu pakai besi cor, sehingga dia itu sebenarnya sifatnya ketas. Jadi selain gampang pecah, dia juga untuk machiningnya, karena kan ini harus dibubut, kita harus bubut. Untuk machiningnya sebenarnya lebih susah pakai kopling FCL. Nah, makanya kita untuk yang kapasitas besar aja kita pakai kopling ini. Terus di dalam ini kenapa kita harus pakai kopling? Karena kan di dalam itu seperti ini, ada plat ini yang menyambung as bagian sini dan as bagian sana. Dia itu ada gunanya adalah pertama menahan hentakan. Jadi menahan hentakan, karena saat awal putar kan pasti dia tek gitu. Jadi kalau nggak pakai kopling nggak bisa, harus pakai kopling. Jadi untuk menahan hentakan. Terus yang kedua, ini ada misalignment. Ini sebenarnya ada toleransi misalignment kalau kita pakai kopling. Misalignment itu ada 3 macam. Yang pertama, dia kurang center di sisi ini, terus bisa kurang center di sisi begini, terus bisa kurang center dengan miring begini. Nah, ini kalau setiap masang kita pasti alignment, yang kita pastikan yang kita pasang tidak melebihi dari toleransi kopling ini. Kemudian untuk perawatan ini, piring-piring ini sebenarnya ada tempatnya ini untuk menembak. Ini untuk masukkan grease. Jadi ada alatnya untuk nembak, masukkan grease ini. Paling enggak ya 6 bulan sekali lah. 6 bulan sekali diisi ya, nanti kering ya. Ini enggak ngetap ya. Ini enggak ngetap, diisi aja. Karena nanti lama-lama akan kering. Demikian review mixer 500. Apabila ada yang mau didiskusikan, dapat komen di bawah ini atau menghubungi nomor kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.